warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safira Dewi Antikah, NIM 2017-2011-24 dari Prodi 1 Ekonomi Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Kajian Ilmiah dalam 3 Sajak dari buku puisi Biang Lala karya Abdul Wahid B.S. secara struktural semiotika. Berikut adalah materi yang akan saya paparkan. Baik, kajian semiotika merupakan kajian yang menghubungkan teks sastra dengan hal-hal di luar lingkupnya. Penghubungan tersebut tentunya sesuai dengan sistem tanda yang bermakna, yang pemakaiannya tidak lepas dari aturan-aturan yang telah disepakati di dalamnya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif diuraikan sebagai langkah-langkah pemecahan masalah yang dicari titik terangnya dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang terlihat. Metode ini bertujuan menunjukkan secara sistematis karakteristik objek penelitian secara faktual dan cermat. Abdul Wahid B.S. menuliskan sajak yang berjudul Biang Lala. Agaknya benar, puisi yang baik merupakan kemenyeluruhan bahasa dan otonom, hasil cipta seseorang manusia dengan segala pengalaman suka dukanya. Estetika kepenyairan sedemikian saya rasakan juga pada puisi-puisi Abdul Wahid B.S. pada kumpulan puisi Biang Lala ini. Ia membangun kesadaran puitiknya dengan mempergunakan alat-alat itu sebagai arena estetik, ruang waktu, budaya, keluarga, dirinya sendiri untuk membangun gaya bahasa secara penceritaan serta keutuhan tema sehingga makna bisa berdiri kokoh. Pembahasan dalam tulisan ini tidak akan mengulik satu persatu dari kalimat yang ada dalam puisi tersebut, melainkan hanya diambil sampel-sampel yang paling mewakili dari kepenasaran pembaca terhadap puisi tersebut. Puisi pertama yang saya ambil dari sajak Biang Lala yang berjudul Kekali Masa Kecil sebagai berikut. Kukalungkan batu mulia, kukarungkan rindu mutiara, kularungkan batu rindu dunia. Kekali masa kecil kau aku cilupa. Pernyataan pada sajak ini akan selalu kuingatkan ketika aku masih kecil, aku selalu main di kali dengan teman-teman dan akan selalu kurindukan atau kukenang masa-masa dan kegiatan ataupun permainan yang selalu aku lakukan di kali dengan teman-teman pada masa kecil. Puisi kedua yang saya ambil dari buku Biang Lala berjudul Suara Ibu sebagai berikut. Setiap sapa dari suara akan menjelma ibumu, ketika nanti kerinduanmu hanya berbalas sepi dan hampa menjadi muara dari air matamu. Pernyataan pada bait pertama ini menggambarkan tentang setiap sapaan mengandung suara ibu akan mengandung dan mengundang kerinduan kepada ibu ketika kau merasa sepi dan merasakan hampa lalu tiba-tiba tak terasa kau akan mengeluarkan air matamu ketika ibu telah tiada. Untuk bait kedua, setiap sapa dari istri akan mengekal ibumu ketika esok kecintaanmu hanya berbalas sepi dan tua menambah renta dari mata airmu. Pernyataan pada bait kedua ini menggambarkan setiap sapaan dari seorang istri akan sama dengan seorang ibu, atau bisa dikatakan pernyataan dari seorang istri tidak akan benar-benar sama dengan seorang ibu. Dan ketika kelak istrimu telah tiada atau meninggal dunia, maka kau akan sama-sama merindukannya seperti kamu merindukan seorang ibumu, dan tidak terasa ketika kau merindukannya kau akan mengeluarkan air matamu, kau akan meneteskan air matamu tanpa kau sadari. Sajak ketiga yang saya ambil dari buku Biang Lala berjudul Lebaran sebagai berikut. Lepas sudah dari menahan diri, kembali rasa ingin bersiliweran, ganti berganti seperti anak kecil kini yang meronta meminta mainan.
Bubar pula rupa manusia yang sejatinya mengutuh wajah indah, justru bukan diberi hati, malah memburu perutku. Mana wajah manusia kita jika lebaran sudah puasa? Pernyataan pada sajak ini menggambarkan sudah selesai puasa dan sudah selesai dari menahan diri karena puasa. Lalu pada kata berseliweran dari Kamus KBBI Daring berarti berjalan mundar-mandir. Lalu pada bait kedua juga dapat diartikan manusia pada saat puasa mereka sangat-sangat mematuhi apa yang Allah perintahkan seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Namun ketika puasa telah selesai, mereka seakan lupa kepada Tuhan mereka. Pernyataan pada sajak ini menggambarkan sesudah selesai puasa ini dan sesudah selesai dari menahan diri ini, kita akan disambut dengan lebaran. Lalu pada kata berseliweran dalam Kamus KBBI berarti berjalan mundar-mandir. Lalu pada bait kedua juga dapat diartikan manusia saat puasa sangat-sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan bersedekah. Namun setelah selesai puasa, seakan mereka melupakan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bait ketiga si penyair menanyakan, di mana manusia sesudah puasa datang? Itu dapat berarti ketika seperti yang saya bilang barusan dari bait kedua. Selain kombinasi tanda, analisis semiotika juga mengungkapkan interaksi antara tanda-tanda. Dapat dilihat dalam puisi-puisi tersebut bahwa antar tanda saling berinteraksi sehingga menimbulkan suatu pemaknaan yang semakin luas dan semakin bervariasi. Puisi senantiasa berbicara mengenai sesuatu secara tidak langsung. Berdasarkan sajak yang telah saya bahas dari sajak Biang Lala karya Abdul Wahid mempunyai banyak sekali makna. Salah satunya dari sajak yang berjudul Kekali Masa Kecil, yang kedua Suara Ibu, dan yang ketiga Lebaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau dalam penulisan karya ilmiah ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga kalian dapat meluruskan kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye.